Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan فَإِن زَلَلْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu aw ya'tiya amru rabbika fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusia man utawi wong yashri kang adol, yubi'u kang adol, kang ngejual nafsahu ing dheweke man, ing dhewekan nas, ayyub diluha tegese ngorbanaken ia manha ing nafs fi ta'atillahi ing dalem taat maring Allah. Ibtigha amardatillah kerana nyuprih, kerana gulati luruh talabi mardatillahi atau tolaba mardatillahi luruh ridone Allah, ay ridohu tegese ridone Allah, wa huwa utawi man iku Suhaibun Suhaib. Lamma adahu nalikane nglarani hu ing Suhaib sapa al musyrikuna wong-wong musyrik kabeh. Hajaro hijrah sapa Suhaib ilal Madinati maring Madinah, wa taraka lan ninggal sapa Suhaib lahum maring wong musyrik malahu ing hartane Suhaib. Wallahu utawi Allah iku raufun zat kang maha rauf bil ibadi ning pira-pira hamba, haitsu arsyadahum sekirane nuduhi sapa Allahum ing ibad lima fihi maring barang kang iku ana ing dalem ma ridhohu utawi ridhone Allah. Ayat 207 akan mengcompare ayat-ayat atau 3 ayat sebelumnya yang dalam 2 minggu lalu insyaallah itu berkaitan dengan mendeskripsikan orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku iman ketika berada di depan Nabi, tapi
ternyata menghancurkan ketika berada di belakang Nabi. Ayat 207 sebaliknya. Ayat 207 ini akan menceritakan balasan bagi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah serta benar-benar mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bahkan berkorban dengan harta, jiwa, bendanya, kekayaannya demi bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah jelaskan, wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Ada sebagian dari golongan manusia yang yashri nafsahu, rela menjual dirinya, rela mengorbankan badannya, tubuhnya, jiwanya hanya untuk ibtigha'a mardatillah, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunnya ayat ini berkaitan dengan kejadian yang menimpa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sahabat Rasulullah itu diberikan keistimewaan untuk menjadi dasar dalam penurunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, salah satunya sahabat Rasulullah tersebut bernama Suhaib. Ketika Suhaib ini hendak mengikuti Rasulullah menuju Madinah dalam rangka hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Jadi Suhaib ini adalah bagian dari orang-orang muhajirin, bukan orang-orang ansor. Orang muhajirin dan orang ansor sama-sama memeluk agama Islam, tapi dalam tatanan perpolitikan masa Islam, orang muhajirin itu punya kedudukan sedikit lebih tinggi daripada orang ansor. Kalau kita tahu bersama, orang muhajirin itu ya orang Mekah yang bersama Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Kalau orang Ansor itu orang Madinah asli yang menerima kedatangan Rasulullah beserta rombongan besar dari Mekah. Kenapa dalam sejarah peradaban Islam orang-orang muhajirin itu diutamakan dibandingkan orang-orang Ansor? Buktinya, mana kalau orang muhajirin itu diutamakan? Salah satunya adalah saat pengangkatan suksesor Nabi Muhammad atau khalifah pengganti Nabi Muhammad, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Pada saat pemilihan Abu Bakar Siddiq itu ada kandidat lain dari orang Ansor yang pemilihannya itu kalau tidak salah di Thaqifah Bani Sa'idah, di majelis permusyawaratannya orang-orang Thaqifah Bani Sa'idah. Secara ketakwaan, secara keislaman, bisa jadi calon yang dikandidatkan oleh orang Ansor dan Abu Bakar Siddiq itu sama. Makanya sempat terjadi perbedaan kubu. Yang satu kubu Ansor, yang satu kubu
Muhajirin, karena keduanya punya calon untuk mengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terpilih untuk menggantikan Nabi Muhammad sepeninggal Nabi Muhammad SAW wafat, itu yang terpilih adalah Abu Bakar. Karena pertimbangannya adalah Abu Bakar itu yang menemani Nabi kemanapun Nabi pergi, plus Abu Bakar itu adalah orang Muhajirin. Pengganti Abu Bakar Umar bin Khattab bukan Ansor, tapi Muhajirin. Utsman bin Affan bukan Ansor, Muhajirin juga. Ali bin Abi Thalib juga sama, bukan Ansor, Muhajirin juga. Artinya, kenapa harus Muhajirin yang menggantikan Nabi sebagai khalifah? Kalau bahasa kitanya begini, orang-orang Muhajirin itu 13 tahun menemani Nabi di Mekah. Berjuang, dilemparin tai, dilemparin tanah, dilemparin batu, mau sholat diacungin pedang, mau ke masjid dihina-hina, dimaki-maki, diboikot di tengah gurun, di tengah padang, tidak dikasih makan, tidak dikasih tempat tinggal, mereka membangun tenda seadanya, sampai kemudian mereka mengeluh, mata Nasrullah, saking hampir tidak kuatnya. Bahasa kasarnya, yang babak belur itu orang Muhajirin. Yang susah sampai 13 tahun dihina, dimaki, dicaci, itu orang Muhajirin. Orang Ansor mah, Nabi Muhammad datang ke situ, permusuhan-permusuhan atau kebencian-kebencian dari suku-suku lain tidak separah yang dialami oleh orang-orang Muhajirin. Jadi wajar ketika orang Muhajirin itu secara politik mendapatkan posisi lebih tinggi daripada orang Ansor. Ya sama kita juga, saya pernah jelaskan dulu, kalau yang berjuang sama kita ketika mau jadi lurah, mau jadi dewan, ya yang diangkat dulu kan yang babak belur. Ya, yang kesono kemari begadang ini nyari suara ini dan itu, yang diangkat yang terdekat dulu, yang babak belur dulu. Nah, itulah kenapa orang Muhajirin punya strata politik lebih tinggi daripada orang Ansor. Ditambah kriterianya adalah kriteria ikut perang Badar atau enggak. Kalau sahabat itu masuk dalam nama-nama yang tertera pada surat tugas perang Badar, maka sahabat itu akan punya kedudukan lebih tinggi dalam urusan suara politik. Oleh karenanya, kalau tidak salah, saat Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu kedua-duanya berseteru dalam tanda kutip ingin menjadi khalifah, itu yang dimenangkan adalah Ali, bukan Muawiyah. Karena konon Muawiyah itu masuk Islamnya pasca perang Badar, belakangan. Lantas kenapa siapa yang kuat itu yang sampai jadi nama salah satu hero di salah satu game itu, ya Allah saya lupa namanya, yang terkenal pedangnya hebat itu siapa yang terkenal, yang perangnya hebat, Khalid bin Walid itu hebatnya luar biasa. Kenapa tidak bisa menjadi seorang khalifah? Tidak masuk dalam seorang khalifah. Karena Khalid bin Walid itu waktu perang Badar bukan kubu kita. Dia mau kubu sana, kubunya orang-orang musyrik. Khalid bin Walid masuk Islam setelah perang Badar. Makanya tidak masuk. Jadi memang harus ada kriteria begitu. Tidak bisa semua orang yang tidak berjuang dikasih hak yang sama, nggak bisa. Justru semuanya harus adil sesuai dengan masa sulitnya, sesuai dengan perjuangan. Masa nggak berjuang nggak apa tiba-tiba dikasih lencana pahlawan, kan tidak adil namanya. Nah, salah satunya adalah Suhaib.
Dalam riwayat diceritakan Suhaib itu muhajirun ilan nabiyyi fa'atba'ahu nafarun min Quraisyin, mau hijrah bersama Nabi Muhammad, tapi di perjalanan diikutin oleh serombongan senafar segerombolan manusia dari orang-orang musyrik Quraisy. Karena diikutin oleh rombongan-rombongan Quraisy dalam tujuannya untuk mencegah keberangkatan Suhaib menuju Madinah, maka panazala an rahilatihi, Suhaib turun dari ontaknya, dari kudanya, wantasala ma fi kinanatihi, sambil narik busur panahnya. Nih berarti kata si Suhaib, ini berarti orang-orang Quraisy nantangin gua nih. Gua dicegat, dikeroyok begini mah. Turun dia mah, enggak kabur, turun. Sambil ngomong, tsumma qol ya ma'syar Quraisyin, laqad alimtum anni min armakum rajulan. Kata si Suhaib setelah turun sambil megang panah ngomong begini ke orang-orang Quraisy. Orang Quraisy, emang lu kagak tahu apa? Gua paling jago manah. Nah, ini. Jadi terkadang memang harus ada sedikit sombong untuk menggertak. Ya, turun dari kudanya, ngegertak orang Quraisy. Emang lu kagak pada tahu kalau gua manah itu dapat sertifikat nasional nih. Gua sekali manah tuh bisa tembus 10 orang. Itu nggak tahu lu pada. Dilanjutin lagi ngomongnya sama si Suhaib ini. Kata si Suhaib, wa ayyamallahi la tasiluna ilayya hatta armiya kulla sahmin ma'i fi kinanati. Demi Allah, lu nggak bakal bisa nyentuh badan gua selama nih anak panah masih ada. Tuh, makin level pertama, level kedua, ngegertaknya. Pokoknya nggak bakal bisa nyentuh gua kalau anak panah gua masih ada. Abis lo, kecuali anak panah gua udah habis. Nggak selesai sampai di situ, maka akan gertakan berikutnya dari Suhaib ngomong, summa adriba bisayfi ma baqiya fi yadi, atau ma baqiya fi yadayya. Summa adribu bisayfi ma baqiya fi yadi minhu syai'un summa fa'alu ma syi'tum. Kalau anak panah gua udah habis, ini gue punya pedang. Selama pedang itu masih gua pegang, selama pedang ini masih ada di tangan saya, maka kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kecuali kalau pedang ini udah berpindah tangan, maka if'alu ma syi'tum. Terserah. Kalian semua mau apakan saya, mau bunuh kayak, mau mancung kayak, mau digebukin kayak, mau terserah. Tapi selama anak panah masih ada, selama pedang ini masih saya pegang, jangan harap bisa melawan saya. Kalau bahasa Indonesia mah, selama hayat masih dikandung badan, ya. Itu kata-kata si Suhaib. Tapi pada ujungnya Suhaib ngomong begini, wa in syi'tum dalaltukum ala mali bi Makkah. Tapi kalau lu semua mau nih, yang pada ngeroyok gua nih, gua punya harta di Mekah banyak. Wa khalaitum sabili, dengan catatan udah lu pulang sono ambil harta gua pada di rumah banyak onta, motor, mobil, tanah, emas, ambil semuanya. Tapi kasih jalan saya untuk hijrah bersama Nabi Muhammad. Kalau enggak ya udah perang aja sekalian. Gitu. Kalau pejuang sejati digituin, pasti milihnya tetap bertempur. Itu orang-orang musyrik Quraisy kalau benar-benar pejuang, pasti nggak bakal mau milih harta. Udah kita gebukin aja si Suhaib, nggak apa-apa dapat satu doang juga. Karena pejuangnya setengah-setengah, maka qalu na'am, ngomongnya na'am,
segitu banyakannya lawan sendirian. Padahal mah secara polok nih, itu si Suhaib digebukin mati kan hartanya tetap bisa diambil. Ya. Tapi karena gila harta, karena sedikit bodoh, jadi ya udahlah nurut aja. Oke aja kita ambil aja harta daripada berperang. Qalu na'am. Oke, kalau begitu mah udah sono silakan jalan. Jadi sebenarnya dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang musyrik itu mencegah Nabi Muhammad berdakwah, mencegah para sahabat ikut hijrah kepada Rasulullah menuju Madinah, itu bukan urusan agama, tapi adalah urusan harta, urusan jabatan, urusan kekayaan, bukan urusan agama. Bohong mereka ngomong kami telah menyembah Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh bapak-bapak kami. Enggak. Mereka itu ketakutan atas dakwah Rasulullah itu karena memang urusan kekuasaan. Kalau Rasulullah dan para sahabat yang memegang kekuasaan, tidak ada lagi income dari pariwisata religi Mekah. Perdagangan entarnya dibagi rata, perbudakan entarnya nggak ada lagi sistem peperangan, suku-suku nggak ada lagi yang bisa berkuasa, semuanya disatukan. Itu kenapa alasan orang-orang Mekah, orang-orang Arab waktu itu dijuluki jahiliyah. Jadi jahiliyahnya bukan bodoh secara pengetahuan. Kalau secara pengetahuan masih ada pinter-pinternya, jago syair, jago manah, jago perang, kemudian hormat kepada tamu, kemudian sikap patriotismenya tinggi, setia kawannya tinggi. Jadi kejahiliahannya itu karena orang-orang Mekah, orang-orang Arab waktu itu tidak punya kesatuan untuk bisa membangun negara. Jadi orang Roma, orang Eropa, orang Persia itu sudah rapih bangun negaranya, udah hebat, udah punya sebuah kekuasaan luar biasa. Orang Mekah, orang Madinah masih bersuku-suku, 50 orang, 100 orang. Makanya ciri-ciri jahiliyah itu ada gara-gara orang-orang Mekah, orang-orang Madinah masih bersuku-suku, tidak mau bersatu. Oleh karenanya tidak aneh ketika orang-orang Arab pra-Islam itu sangat suka sekali terhadap peperangan. Ya, kecuali di bulan haram, ya, di bulan-bulan haram, Asyahrul Haram. Itu. Selain itu, mereka perang lagi untuk untuk menguatkan kedudukan kemasyarakatan suku mereka masing-masing. Akhirnya falamma qadima 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika mereka sampai pada Nabi Muhammad, si Suhaib ini sudah nyampe ke Nabi Muhammad di Madinah, lapor, ya Nabi, saya tadi di jalan mau ke sini dicegat sama orang-orang Quraisy. Terus ya saya kasih hartanya, yang penting saya bisa ketemu Nabi, bisa bareng-bareng ke Madinah. Mantep, kata Nabi ngomongnya, Robahal bai'u Aba Yahya, Robahal bai'u Aba Yahya, Robaha Aba Yahya. Mantep jual belinya itu namanya pengorbanan luar biasa. Itu namanya jual beli yang sangat menguntungkan, walaupun gak dapat duitnya, tapi itu lebih untung daripada jual beli. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Luar biasa, hebat sekali Suhaib. Kamu sudah mampu merelakan hartanya, itu keuntungan yang lebih besar daripada itu harus dijual, daripada kamu mendapatkan uang. Gara-gara inilah turun ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardotillah. Jadi Suhaib ini mendapatkan keistimewaan karena mau merelakan hartanya yang begitu banyak demi untuk ikut serta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diharapkan hanya ridhonya Allah.
Maka sampai mardotillah, kalau orang-orang yang hanya mengharapkan ridhonya Allah, itu takarannya sudah tidak lagi dari seberapa banyak harta yang ia miliki, seberapa banyak budak yang ia punyai, seberapa banyak binatang ternak yang ia kuasai. Tapi kalau sudah mengharapnya ridho Allah, berapapun yang Allah kasih, maka kalau Allah sudah ridho, hidupnya pasti bakal enak. Itu pikiran si Suhaib. Makanya sampai ke Madinah, orang-orang muhajirin itu betul-betul dijamu melebihi tamu-tamu biasanya. Bahkan konon ada cerita bahwa orang-orang Ansor ketika menerima kaum muhajirin dari Mekah, itu ditawarkan tempat tinggal yang orang muhajirin pilih bebas. Ya Abu Bakar, nih Abu Bakar saya punya rumah nih 3 nih. Udah tuh buat ente 1 kita 2. Abu Bakar saya punya onta 10, 5 dah. Abu Bakar 5 saya 5. Tuh kata orang muhajirin begitu. Bahkan konon kalau punya bini banyak, kalau punya bini banyak dibagi. Nih gue punya bini 10, lu orang muhajirin kan bininya masih pada kafir di sono. Udah nih bini gue yang 5 gue ceraiin buat lu. Sampai segitunya orang Ansor itu menjamu rombongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat cerita itu saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad ditawarkan rumah oleh seluruh orang-orang Madinah. Nabi Muhammad turun dari kendaraannya, RT ini nawarin, ya Nabi Allah, ini di rumah saya aja nih. Rumah saya mah setiap kamar ada AC-nya, TV-nya udah pakai Google TV, mandinya udah pakai shower, terus ada bed up-nya, keramiknya juga udah pakai granit, kasurnya udah pakai Inoak yang kelas paling tinggi. Kemudian apalagi makannya juga hotel bintang 5. Udah di rumah saya aja. Kalau yang ditawarin Bang Oim gimana? Oke, udah itu aja. Sambutannya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad kan enggak. Nabi Muhammad itu malah nyuruh ontaknya. Nih udah ada begini aja dah. Biar ontak saya aja yang menentukan saya bakal diam di mana. Akhirnya ontak itu singgah di salah satu rumah yang lantainya kalau ada bocor air dari atas itu ngalirnya sampai ke kamar Nabi. Ada sampai ke kamar Nabi. Jadi kamar Nabi ikut kena air dari atas tersebut. Saking Nabi Muhammad mengajarkan kesederhanaan. Coba kalau yang ditawarin kita, Pak Ibnu mau rapat di Jawa Timur Pak, saya sediakan hotel ya Pak, bintang 5. Oh iya, bagus bintang, saya mah bintang 5. Enggak usah di losmen biasa aja, enggak, bintang 5, udah gitu ya, dikasih enak. Tapi Nabi Muhammad enggak, tetap milih yang sederhana. Itu kisah sahabat bernama Suhaib yang betul-betul hanya mengharap ibtigha'a mardotillah, meninggalkan harta semuanya. Makanya pada akhir ayat 107 ini Allah tutup dengan kata wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu maha ra'uf kepada hamba-hambanya. Ra'uf itu artinya kasih sayang. Sayanglah. Rahman, Rahim, Ra'uf itu kasih sayang semuanya. Kalau Rahman itu yang sudah pernah kita bahas dulu, itu kasih sayang Allah baik kepada orang yang maksiat ataupun orang yang taat. Dapat semuanya, rahmat Allah dapat. Mau kafir kek, mau musyrik kek, mau taat kek, dapat Rahman. Iya, semuanya dapat, semuanya dapat kasih. Tapi kalau Rahim itu makhsusun bil mukminin, makhsusun bil muttaqin, khusus bagi orang iman, khusus bagi orang bertakwa. Makanya kita mah dapatnya 2, ya dapat Rahman, ya dapat Rahim. Kalau ada orang yang rajin main judi slot, rajin ke diskotik, rajin mabok, duitnya banyak aja, duitnya banyak ada ya duitnya. Itu lagi dapat Rahman.
Iya. Main judi slot nih ada lagi buat top upnya. Itu ya. Terus kadingaran-kadingaran ya ada ya motornya baru lagi, mobilnya baru lagi, rumahnya nambah lagi. Itu lagi dapat rahmannya Allah. Karena rahmannya Allah mau buat siapa aja. Bebas, tidak terbatas kepada ketakwaan, tidak terbatas kepada keimanan. Jadi jangan salahkan Allah. Doa tengah malam kepada Allah, ya Allah perasaan saya punya tetangga ono maksiat melulu tapi duitnya banyak aja, jangan. Jadi memang itu mah udah diatur oleh Allah, dia dapat rahman karena Allah punya sifat rahman. Nah, kalau kita ya dapat rahman ya dapat rahim. Lantas ro'ub nih ro'ub, apa bedanya ro'ub sama rahman sama rahim? Kalau rahman dan rahim itu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah dengan disisipi adanya sakit, disisipi adanya kegagalan, disisipi adanya ketakutan, disisipi adanya kesulitan. Rahman Rahim. Walaupun pada ujungnya bahagia, kadang-kadang sebelum bahagia kita itu ngedumel, sakit, stres, pusing, pikiran. Itu tuh ya memang begitu kalau dapat rahman sama rahim. Kadang-kadang diawali oleh kesulitan, berakhir dengan kemudahan. Tapi kalau rauf mah enggak. Kalau Allah itu memberikan rauf, maka dari awal diberikan rauf oleh Allah itu enggak ada sulit-sulitnya, semuanya bahagia. Makanya Allah tutup dengan kata wallahu raufum bil ibad ini enggak buat semuanya. Ini mah beruntung untuk si Suhaib tadi. Kenapa? Karena perjuangan Suhaibnya sudah sangat luar biasa, maka berhak mendapatkan rauf. Jadi bahagia dari awal sampai akhir. Makanya kalau kita mau bahagia terus, senang terus, nggak ada sulitnya, nggak ada stresnya, nggak ada pikirannya, pokoknya mah ingat aja bahwa Allah punya sifat Rauf. Ya Rauf, Rauf, Rauf. Terus Raufnya nyautin, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Makanya apa tuh? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bukan Rahmanur Rahim ya. Raufur Rahim. Itu tandanya memang yang dikasih oleh Allah anugerah rauf itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang kelasnya udah kelas tingkatan wali, tingkatan nabi, tingkatan rasul. Kalau mau dapat rauf ya jadi wali dulu. Ya, jadi wali baru dapat rauf. Pada ujungnya rauf itu bermuara apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bermuaranya ke situ. Orang-orang yang udah dikasih rauf tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Udah bahagia aja hidupnya. Kalau ketemu sama orang, ntar nyengir, ntar ketawa. Lu sih nggak punya pikiran lapti, ngapain dipikirin, orang gue mah hidup enak-enak aja sih, walaupun makan pakai tempe doang juga, walaupun duit cuman punya goceng juga, bahagia aja gini-gini aja. Itu berarti dia udah dapet rauf. Iya, udah nggak pusing itu. Berarti udah sekelas wali. Minta doanya. Kalau ada orang nyengir, ya ketemu bahagia, ketawa, nggak pernah sedih, nggak pernah nangis, minta doanya. Itu minta air udah ke dia. Berarti itu udah sekelas wali. Ya, makanya tidak sembarangan yang bisa mendapatkan gelar atau tidak yang mendapatkan karunia Allah berupa raufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti pada ujungnya orang yang mendapatkan anugerah rauf ini dalam kehidupannya akan selalu menerima apapun keputusan Allah, apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu tuh
bukan dilihat dari sudut pandang zahir, bukan dilihat dari orangnya bersih aja, bukan dilihat dari orangnya banyak hartanya, bukan. Bisa jadi orangnya banyak hartanya dapat rauf, bisa jadi. Tapi bukan berarti orang yang miskin juga bakal dapat rauf. Wah, ini mah orang miskin nih pasti bakal dapat rauf. Enggak juga. Karena ada orang yang miskin susah nggak dapat rauf. Enggak dapat rauf karena ngedumel dalam miskinnya. Ngeluh terus, kecerek lagi. Lu mah kecerek lagi. Tahu ini tadi lagi begini, kecerek lagi. Itu udah jauh aja dapat rauf udah. Ya. Makanya kalau mau dapat rauf, salah satunya berjuang di jalan Allah dan tidak pernah tidak pernah mengatur Allah dalam doa. Makanya saya pernah katakan dulu bahwa kalau doa itu jangan ngatur, jangan nyuruh. Ya Allah, saya pernah cerita kalau nggak salah dulu, ini malah lagi diulangin lagi aja. Ya Allah, moga-moga tanah yang di sono yang di Keramat mau kejual, ya Allah. Amin, kata orang. Ya Allah, mudah-mudahan saya dagangnya lancar, amin, ya Allah. Pas ditanya sama Kiai, lu si Bang Oim sebenarnya pengen apa? Pengen naik haji. Atuh udah ya langsung ngomong, doa. Saya pengen naik haji. Caranya bagaimana? Urusan Allah itu mah. Jangan ngatur. Ya Allah, saya tanah mudah-mudahan kejual, mobil mudah-mudahan kejual, dagang mudah-mudahan laku, kan gitu. Tujuan akhirnya mah ya udah doa aja, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pergi haji dengan cara Allah, jangan dengan cara kita. Iya, kalau kita doanya blat, namanya ngatur, itu mah bukan doa. Ya, masa Allah diatur-atur. Makanya kemarin ini mah nggak apa-apa ya. Karena doa itu sesuatu cara untuk kita memotivasi diri kita agar bisa survive, bisa bergerak, bisa maju, bisa sukses. Kemarin saya pernah update status lagi sholat duha anak-anak di madrasah di sana. Tiba-tiba ada seorang kiai WA saya begini, ente si doa ngatur namanya. Kalau ada di dalam bumi keluarin, kalau ada di langit turunin, kalau ada di laut ya munculin, kalau sedikit banyakin, kalau halal, kalau haram haramin. Ente itu mah ngatur Tuhan. Saya digituin sama seorang kiai WA saya. Iya juga ya. Tapi ujung-ujungnya kiai itu ngomong begini. Tapi kita mah ikut guru aja, dia bilang gitu. Artinya pada tingkatan tinggi nanti kita itu hanya berdoa mengharap ridha Allah. Udah nggak ngarep macam-macam, nggak banyak-banyak. Kalau orang habis sholat di doanya semua jadi baca sendirian sampai nangis-nangis, itu berarti masih jauh kuali, jauh kuali. Iya, sejauh. Tapi untuk menuju balik memang harus begitu. Iya, jangan tiba-tiba bangun imam sholat assalamualaikum langsung celeng ya pulang. Balik enggak juga. Enggak. Tersangka wali lagi ya. Jadi kalau kita lagi sendiri malam-malam sholat tahajud itu udah mintanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, tambahan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Emang tujuan kita apa? Dua doang, ridho sama surga. Ya, mau berangkat haji, mau sholat rajin, mau baca Quran rajin, mau sedekah rajin, mau puasa rajin, kalau nggak diridhoin, ya ternyata pas masuk surga, ya Allah ini saya banyak ibadahnya, tapi gua nggak ridho, enggak, udah sono neraka aja. Lah nggak bisa, udah selesai. Makanya doanya ridhoka wal jannah. Kalau malam doa aja deh ridhoka wal jannah. Nanti pada puncaknya kita akan mendapatkan hati yang betul-betul tenang, betul-betul terima apapun yang sudah Allah kasih, apapun yang sudah Allah beri. Tapi nih, jangan kemudian gara-gara saya ngomong begini, males malah. Lah, gue agak mau doa banyak-banyak lah, doanya ridho kawal jannah. Tetap harus ada tahapan-tahapan. Ini dilakukan nanti kalau hati kita sudah benar-benar
bersih. Kalau masih pengen dapat duit banyak, udah doanya duit banyak aja. Kalau pengen dapat motor baru, udah doanya pengen dapat motor baru. Entar kalau udah nggak kepengen punya duit banyak, punya kepengen motor baru, nggak punya kepengen rumah baru, baru doanya tingkatan itu. Tapi kalau masih saya kepengen, saya kayak saya masih pengen beli rumah di sono, masih pengen punya motor yang rada hebatan lagi, masih pengen punya mobil, ya doanya kudu ingkana rizquna fis samai fanzilhu wa ingkana fil ardi fakhriju wa ingkana mu'siron fayasirhu wa ingkana baqidan pakoribu. Kata Allah, lu sih pengennya enak amat kagak ada tantangannya katanya. Kalau susah gampang gitu, kalau apa namanya di langit diturunin ya. Nah, jadi tidak apa-apa karena memang Rasulullahnya pun mengajarkan seperti itu, step by step. Melangkah menuju keiman dan ketakwaan itu dari mulai tahapan bawah sampai tahapan tinggi. Makanya kemarin kalau tidak salah pas haul uci kalau tidak salah, itu ada salah satu keluarganya ngomong begitu katanya. Kalau doanya masih banyak-banyak kayak udah masih lain wali atau masih ulama ustadz amatir gitu. Jadi seperti itu sindiran bagi kalangan-kalangan tasawuf. Jadi memang kita harus bisa menyeimbangkan diri kita dalam ranah peribadahan zohir, sholat, puasa, zakat, haji, juga dalam ranah peribadahan hati. Karena kalau hanya berdasarkan syariat saja, kita termasuk orang yang fasik. Kalau hanya bertasawuf saja, kita termasuk orang zindik. Gitu kalau kata Ustadz Deden sama Ustadz Jepara mah ya. Jadi kalau tasawuf aja zindik, sholat kagak apa gue pokoknya ingat saya mau zindik gitu pokoknya. Even Bang Oim gak pernah doa, Bang Oim aja Allah juga udah tahu sama tujuan gue mah gak doa lagi, zindik namanya. Tapi kalau selaras antara syariah dan tasawufnya, nanti kita akan bisa menuju kepada makom yang lebih tinggi berikutnya, bisa ke makom hakikat, bisa ke makom ma'rifat, ya sama-sama belajar. Ya, makanya banyak para ahli fikih udah ngerasa paling bener ya kalau ketemu sama ahli fikih itu. Udah haram ini, enggak sah ini, enggak ini. Itu masih makom syariat yang mungkin belum disertai dengan pembelajaran tasawuf. Makanya pada tingkatan ahli fikih yang tinggi itu termasuk Imam Imam Ghazali itu ketika mengarang kitab yang sudah dikarang saat beliau di usia sangat matang, Imam Ghazali itu menampilkan kajian fikih tapi bertembokkan ketasawufan. Tuh, jadi lebih fleksibel, lebih santai, lebih melihat maqasidus syariahnya, tidak saklek. Ya. Itu ayat 207 yang menandingi 3 ayat di atasnya. 3 ayat di atasnya bercerita tentang orang-orang munafik, ya ayat ini bercerita tentang orang-orang yang diberi keistimewaan berupa rauf dari Allah. Wa nuzila fi Abdullah bin Salam wa ashabih. Ayat berikutnya diturunkan kepada Abdullah bin Salam wa ashabih. Lamma azzamus sabta wa qaruhu al-ibila. Ketika Abdullah bin Salam dan teman-temannya ini mengagungkan hari Sabtu dan tidak menyukai onta. Ba'dal Islami, setelah mereka masuk Islam. Dalam riwayatnya begini, mereka datang nih, namanya itu Abdullah bin Salam, Tha'labah ibnu Yamin, Asad Asid ibnu Ka'ab, Sa'id bin Umar, Qais bin Yazid, kulluhum min Yahud. Mereka itu awalnya adalah orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, yaumus sabti yaumun nu'adzimuhu fada'na fal nasbut fi. Wahai Rasulullah, Sabtu itu, hari Sabtu itu, kata dia nih, kata Abdullah bin Salam dan teman-temannya,
adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Bani Israel dulunya. Maka udahlah biarkan kami ya Rasulullah, kalau hari Sabtu tuh pesta, kalau hari Sabtu tuh liburan, kalau hari Sabtu tuh ibadah. Jadi sabata, makna sabata dalam kamus itu bisa berarti ibadah, bisa berarti istirahat atau refreshing. Ya, makanya Indonesia itu hari refreshingnya Sabtu. Nah, liburnya Sabtu dan Minggu. Sabtu punya orang Yahudi, Minggu punya orang Nasrani. Ya itu ya, jadi Sabtu Minggu itu weekend itu Sabtunya orang Yahudi, Minggunya orang Nasrani. Hari Jumatnya tetap masuk, ya tetap kerja, tidak ada libur karena memang hari Jumat itu bukan hari libur bagi umat Islam. Hari Jumat itu adalah hari ibadah itu dilipat gandakan pahalanya Sayyidul Ayyam, makanya nggak diliburin. Ya. Oleh karenanya saat berkata seperti itu tuh, biarkanlah kami mengagungkan hari Sabtu. Karena ini diagungkan oleh orang-orang Bani Israel, kata Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Dan bukan hanya itu Abdullah bin Salam ngomongnya, ditambahin lagi argumennya sama Abdullah bin Salam. Wa inna taurata kitabullah. Alasannya ditambahin lagi. Nabi Muhammad, kan Taurat juga kitab Allah. Coba. Argumennya alasannya tambahin lagi. Al-Quran kitab Allah, Taurat kitab Allah, Injil kitab Allah. Berarti nggak apa-apa Nabi Muhammad kalau kita mengagungkan hari Sabtu. Fada'na falnakum bihal lail. Maka biarkanlah kami untuk mengagungkan atau menghidupkan malam-malam Sabtu itu. Tuh, jadi alasannya Taurat itu kitab Allah, ya masa Allah salah sih mengagungkan hari Sabtu? Ya, kan sama-sama kitab Allah juga. Akibat adanya protes dari Abdullah ibnu Salam dan teman-temannya, maka Allah menurunkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wong-wong kang pada beriman ya alladzina udkhulu manjinga sira kabeh fisilmi ing dalem Islam bifathisin wa kasriha. Boleh bacanya salmi, boleh bacanya silmi. Ya, jadi boleh dua harokat, dua bunyi. Kata Allah, masuklah ke dalam agama Islam kafatan, hale keseluruhan, jangan setengah-setengah. Lu udah Islam kan Abdullah bin Salam? Iya udah. Ya udah, kalau udah Islam jangan setengah-setengah, tinggalkan semuanya. Terus untuk menjawab yang tadi Taurat itu kitab Allah gimana caranya? Karena itu juga kitab Allah, masa Allah salah? Betul, Allah itu tidak mungkin salah dalam menentukan hukum, dalam menurunkan ayat-ayat Allah. Makanya ayat-ayat Allah itu diturunkan sesuai dengan keadaan masyarakat pada ayat itu diturunkan. Syariat Nabi Ibrahim emang salah, Cing? Kan enggak, Cing. Pada zaman Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Musa emang salah? Enggak salah. Tapi pada zaman Nabi Musa. Apakah cara menghukum orang dengan cara langit yang kita pernah haji, Cing, langit digelapin, terus yang benar megang pedang, yang salah nggak megang pedang, langitnya digelapin, dimatiin lampunya oleh Allah, saling bunuh membunuh, nggak ada yang tahu dia ngebunuh siapa. Apakah hukum itu yang Allah turunkan pada zaman Nabi Musa dilakukan pada zaman Nabi? Kan enggak. Pada zaman Nabi Musa hukum itu yang tepat, tapi pada zaman Nabi Muhammad caranya dirubah oleh Allah. Jadi tidak ada yang salah dalam hukum yang Allah turunkan melalui para nabinya. Dari situlah baru muncul kaidah fikih namanya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan berputar sesuai dengan adanya illat. Sama seperti firman-firman Allah yang turun ke bumi itu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kapasitas masyarakat pada waktu itu. Ya. Makanya kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna, jangan setengah-setengah. Udah tinggalin kebiasaan-kebiasaan Yahudinya. Kalau sudah masuk Islam harus sudah Islam semuanya. Yang kebiasaan Yahudi tinggalin. Hukum-hukum Yahudi betul pada zaman Nabi Musa, tapi zaman sekarang sudah ada hukum dari Allah yang terbaru, ganti yang terbaru. Itu kalau bahasa kitanya. Dan Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Kalau langkah-langkah berarti satu atau dua Bang Oim, banyak langkahnya. Tapi pakainya kata khutuwat, bukan pakai kata subul atau bukan pakai kata turuk. Makanya pakai kata khutuwat. Kalau udah setan nih pasti pakainya kata khutuwat, bukan pakai kata turuk atau bukan pakai kata subul. Kenapa? Karena khutuwat itu sebanyak-banyaknya khutuwat pasti segitu doang, nggak akan jauh. Makanya setan itu termasuk makhluk yang dibelenggu. Jadi maksudnya jangan mengikuti langkah-langkah setan itu. Langkah-langkah setan itu nggak akan panjang, segitu doang langkahnya. Kalau orang dibelenggu, orang dirantai, ada nggak yang langkahnya panjang? Di film Samsonnya diikat kakinya, itu langkahnya paling berapa sih? Mau makan keluar tangannya susah, ya sulit, udah karena dibelenggu. Itulah setan. Sejauh-jauhnya setan melangkah ya masih kelihatan juga. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah setan. Setan langkahnya nggak bakal jauh. Dan ditutup dengan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Sering saya ngomong, setan itu bukan gak kelihatan, bukan. Setan itu jergenek kelihatan di depan mata kita, jelas, mubin jelas. Hidungnya kelihatan, giginya, rambutnya, kakinya, tangannya. Makanya setan itu bukan yang ada di kamar mandi. Takutlah kamar mandi ada setan, bukan yang ada di kuburan, bukan yang ada di laut selatan, pantai selatan, bukan. Setan itu adu mubin yang kelihatan oleh kita. Makanya kata Bang Amok, kadang Bang Amok punya teman kayak setan. Ya itu memang ada teman kayak setan tuh. Ya makanya saya sering ceritakan setan itu. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti jalan-jalan setan itu langkahnya tidak akan panjang. Koruptor nggak akan panjang langkahnya, kesono sini takut. Tukang nyolong langkahnya nggak akan panjang, kesono sini takut. Tukang nipu nggak akan panjang langkahnya, kesono sini takut ketemu orang. Tapi orang yang tidak pernah nipu, yang tidak pernah mengikuti langkah setan, langkahnya akan panjang. Kayak udah lama amat ini saya ngomong ya. Nah itu ayat terakhir dibunyikan oleh Allah dengan bunyi wala tattabi'u khutuwatis syaiton, karena bisa jadi si Suhaib ini begini gara-gara ada pengaruh dari orang-orang Yahudi yang belum sempat masuk ke dalam agama Islam. Makanya jangan mengikuti langkah-langkah setan. Pada akhirnya di ayat 208 ini, kalau kita masuk ke suatu tempat, suatu pekerjaan, suatu komunitas yang menurut kita bakal mudah terombang-ambing dari segi ibadah, bisa jadi kita orang yang korupsi nantinya, bisa jadi kita orang yang nipu gara-gara kita salah berteman. Jangan pernah berhenti atau jangan pernah takut untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan pas masuk kuburan doang, juga pas ketemu orang-orang yang kayak setan. Ya, ketemu teman yang kayak ini teman kayak setan. Masih ingat kan bahwa setan itu bahwa manusia belum bisa dikatakan setan kalau sekedar melakukan kemaksiatan untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah mengajak orang, memfasilitasi, yang saya bilang itu ngasih duit kalau nggak punya duit, minjemin motor, masih alasan ke bini, ngajak, fasilitasin, ngajak, itu baru kita bisa kasih predikat dia dasar temen setan, gitu ya. Pokoknya kalau masih maksiat, Bang Oim maksiat itu cuma sendiri dong mah, jangan dikatain setan. Entar kalau udah ngajak-ngajak, terus ngasih modal, lu punya modal nggak punya, gua kasih.
motornya mana? Gua udah pakai motor gua. Terus ngomong ke bini gimana? Gua yang izin ke bini ntar. Iya, itu tuh baru udah hakul yakin, setannya itu udah hakul yakin. Ya itu wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim.